Bab 923. Kuil Guanyin. Malam itu gelap dan berangin. Di luar kota, Harley Ye, yang dibawa pergi dari kuburan, terbaring di sana seperti mayat hidup, tak bergerak. Roar, roar. Segera, raungan rendah binatang itu terdengar. Selusin anjing liar datang mengendus lagi dan mengendus sisi Harley Ye. Segera, lebih dari selusin anjing liar membeku di sana secara kolektif. Siapapun yang mengatakan bahwa anjing tidak memiliki ekspresi, ekspresi mereka sangat aneh. Mereka berjongkok di sekitar Harley Ye dan gigi mereka tidak tumbuh karena orang ini. Pada titik tertentu, selusin anjing liar pergi, karena mereka tidak dapat mengunyah tubuh Harley Ye. Mereka hanya dapat menemukan hal-hal lain. Malam kembali hening. Setelah waktu yang tidak diketahui, jari kelingking Harley Ye bergetar saat dia tertidur. Kemudian, dia perlahan membuka matanya. Langit malam yang kabur secara bertahap menjadi jelas di matanya yang bingung. Detik berikutnya, dia tiba-tiba duduk dan terus melihat sekeliling sampai dia yakin bahwa ini bukan rawa tak berujung. Lalu dia menghela nafas lega. Setelah semua kerja keras, dia akhirnya berjalan keluar dari sana. Energi spiritualnya sangat tipis. Di sini adalah dunia manusia awam. Harley Ye bergumam dan berdiri perlahan. Woho, woho. Tiba-tiba, dia mendengar suara hantu yang melolong di sekitarnya. Menarik perhatiannya. Matanya sedikit menyipit. Dia melihat hal-hal kotor yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Mereka adalah hantu kesepian. Berkeliaran di sini. Tanpa sadar, dia mengangkat telapak tangannya, membuat gerakan dengan satu tangan dan terus mengungkapkan kitab suci yang rumit dan tidak dapat dipahami. Ini adalah kitab suci untuk menyelamatkan orang, yang dapat menyelamatkan pikiran benci dari hantu-hantu yang kesepian dan mengiring mereka kembali ke reinkarnasi. Woho, suara-suara seperti itu masih ada, tetapi mereka terus dimusnahkan. Tulisan suci keselamatan Harley Ye telah membentuk lapisan riak. Dengan pancaran cahaya suci, kemanapun mereka lewat, hantu yang kesepian dan liar mendapat kebebasan. Setelah menyelamatkan mereka, Harley Ye menarik kembali telapak tangannya, berbalik dan pergi seperti ini. Dari kejauhan, dia bisa melihat sebuah kota kuno. Dari jarak ribuan kaki, dia sepertinya bisa melihat tiga karakter besar yang terukir di tembok kota kuno Wangcheng. Dia berjalan karena perlu mencari tahu di mana dia berada dan seberapa jauh dia dari alam kultivator. Jalan Wangcheng di tengah malam sepi. Tidak sejahtera seperti yang dibayangkan. Sepi dan nyaman. Hati-hati dengan lilin. Satu-satunya hal yang dapat dilihat Harley Ye adalah seorang penjaga. Pada saat ini, dia berjalan di jalan dengan linglung dan kadang-kadang meringkuk karena angin dingin mengamuk. Tanpa banyak berpikir, kesadaran ilahinya yang kuat langsung menyelimuti seluruh kota kuno. Berharap menemukan seorang kultivator. Ini adalah kekuatan supranatural kesadaran ilahi yang kuat. Dia dapat melihat semua orang dan benda di kota kuno Wangcheng. Namun, karena itu juga, dia melihat apa yang tidak seharusnya dia lihat. Seperti yang dua orang lakukan di bawah selimut. Tidak ada kultivator. Harley Ye mengernyit dan hendak melangkah ke langit ilusi. Tentu saja, ketika dia hendak menarik kesadarannya ilahi, mata kesadarannya menyapu ke sebuah kuil kuno. Lebih tepatnya, sebuah kuil Guanyin. Tanpa sadar, dia turun dan menghilang dengan swoosh. Melihat ini, penjaga yang tidak jauh darinya tertegun sejenak.
lalu menggosok matanya tanpa sadar. Bisa-bisanya seseorang lenyap seperti itu. Hantu. Segera. Suara lolongan dan lolongan bergema di jalan Wangcheng, menyebabkan banyak orang yang mengumpat. Di sini, Harley telah mendarat di sebuah kuil kuno. Di depannya ada patung batu dengan pedupaan yang diisi dengan kesturi. Tampaknya ada banyak orang yang datang untuk berdoa memohon berkah. Ini mewakili bodhisattva dan diabadikan oleh dunia. Fancy Chu, apakah kamu menyelamatkan makhluk hidup? Harley melihat patung batu itu sambil bertanya dengan suaranya serak dan kering. Patung batu itu dihidupkan. Setiap garis sangat jelas, seolah-olah itu hidup, berdiri di sana, dengan belas kasih di wajahnya. Itu benar-benar seperti penyelamat yang ingin menyelamatkan semua makhluk hidup. Itu adalah patung batu, tapi dia adalah Fancy Chu. Harley tersenyum dengan air mata dalam tawanya, mengaburkan pandangannya. Dia yang mencari dengan begitu susah payah. Bagaimana bisa berpikir untuk bertemu dengan Fancy Chu lagi? Itu adalah patung batu yang dingin. Dia tidak tahu mengapa patung batu Fancy Chu berdiri di sini. Tetapi dia tahu bahwa Fancy Chu pasti pernah ke sini. Siapa kamu? Ketenangan di kuil itu pecah oleh suara yang tiba-tiba. Di pintu, seorang lelaki tua muncul di sana sambil menggosok matanya yang mengantuk. Dia kurus seperti monyet, mengenakan jubah master yang compang camping. Seorang pendeta Tao tua. Harley berbalik. Pertama-tama melirik ke atas dan ke bawah ke pendeta tua Tao. Kemudian bertanya, apakah orang dari patung batu ini datang ke Wangcheng? Kapan dia datang? Berapa lama dia tinggal? Dan kapan dia pergi? Tidak. Siapa kamu? Aku, Lak. Sebelum Taois tua itu selesai berbicara, dia memberikan tepuk tangan yang meriah. Orang ini ditampar oleh Harley dan berbalik 3 kali sebelum dia jatuh ke tanah. Jawab pertanyaanku. Harley sudah muncul di depan pendeta tua Tao. Suaranya acuh tak acuh, dengan keagungan yang tak tertahankan. Tamparannya tidak masalah. Dia membuat kultivator menangis di tempat. Dia seorang kultivator wanita. Taois tua itu berkata dengan ingus dan air mata. Sedikit bingung. Dia datang tahun lalu. Tinggal selama 3 hari. Menyembuhkan wabah di sini. Dan kemudian pergi. Setelah berbicara, Tao tua itu gemetar seluruh. Hanya untuk menyadari bahwa dia masih berdiri di depan pintu. Tidak bergerak sama sekali dan tidak ada rasa terbakar di wajahnya. Semuanya sepertinya tidak pernah terjadi. Dia tertegun sejenak, lalu buru-buru melihat ke arah kejauhan. Harley masih berdiri di sana dengan membelakanginya. Diam-diam memandangi patung batu Fancy Chu. Semuanya seperti mimpi. Teknik ilusi. Taois tua itu bangun dan berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Aku tidak tahu dewa akan datang. Harap maafkan aku. Harley tidak menjawab dan masih berdiri diam. Dia memang menggunakan teknik ilusi pada pendeta Tao tua sebelumnya untuk mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Fancy Chu memang datang ke sini. Alasan mengapa dia dilemparkan ke patung batu dan diabadikan adalah karena dia menyelamatkan orang-orang kota Wangcheng. Dia ke sini untuk mencari seseorang. Melihat Harley terdiam, Taois tua itu berbicara lagi. Setelah dia mengatakannya, dia tidak lupa mengintip Harley. Karena takut ada yang tidak beres dan membuat marah dewa. Harley berdiri diam. Masih tidak menjawab. Tentu saja dia tahu bahwa Fancy Chu sedang mencari seseorang. Tapi bukankah itu dia? Malam itu sangat sunyi. Kuil Guanyin juga damai. Tanpa suara asing.
Satu pemberhentian untuk Harley Ye adalah satu malam. Dia tidak pernah pindah. Fajar datang. Kota kuno Wangcheng menjemput hari baru. Banyak manusia awam datang untuk berdoa memohon berkah. Tetapi mereka semua dihalangi oleh pendeta Tao tua. Dengan cara ini, matahari dan bulan diganti. Siang dan malam bereinkarnasi. Baru pada malam ketiga Harley Ye, yang telah berdiri selama 3 hari, berbalik perlahan dan berjalan dengan tenang. Di tengah malam lagi, di jalan Wangcheng yang damai, dia berjalan tanpa henti, memantulkan cahaya bulan dan bintang. Punggungnya yang kesepian sangat suram. Zeng. Tiba-tiba, suara biola yang merdu terdengar, membuatnya berhenti sedikit dan matanya tanpa sadar melihat ke satu sisi. Seolah-olah dia bisa melihat seorang wanita memegang alat musik di kamar kerja. Suara yang begitu familiar. Harley Ye bergumam. Suara piano itu seperti air. Seolah-olah berasal dari lembah dan gunung yang dalam. Dengan kesedihan dan ketidakberdayaan, membuat orang ingin menangis. Dia mengeluarkan kendi, menemukan sebatang pohon tua, lalu duduk di sana, bersandar di batang pohon sambil minum anggur yang kuat dengan tenang. Dia mendengarkan musik sedih sampai matanya kabur dan dia tertidur lelap. Bersambung. Bab 924. Putri keluarga Liu. Prok, prok, prok. Pagi-pagi sekali, tepat setelah fajar, suara petasan terdengar di kota kuno Wangcheng, dan jalan yang jarang penduduknya tiba-tiba menjadi ramai. Di bawah pohon tua, Harley Ye yang sedang tidur dibangunkan. Perlahan-lahan dia bangkit, melihat sekeliling jalan yang ramai, lalu mengenakan topeng hantu dan berjalan ke kerumunan yang bising, tidak diperhatikan oleh siapapun. Keluarga Liu telah menikahkan putri mereka. Jalanan sangat ramai, suara-suara seperti itu datang satu demi satu. Aku mendengar Nona Liu dinikahkan dengan putra mahkota Edward Liu. Keluarga Liu telah menangkap menantu kaya kali ini. Seseorang menghela nafas, Bromo Liu akan menjadi terkenal. Menantunya adalah raja masa depan. Jangan memprovokasinya dengan mudah di masa depan. Cih, apanya? Seseorang meludah. Semua orang di negara Tianxiang mengetahui Edward Liu. Istrinya ada ratusan. Mana ada yang akhirannya baik. Kalau Edward menjadi raja kelak, pasti merupakan diktator. Itu masuk akal. Seseorang menghela nafas, kasihan putri keluarga Liu. Dalam gelombang diskusi, Harley Ye terus berjalan, seperti orang yang lewat dengan tergesa-gesa, tanpa terikat oleh apapun. Di depan, konvoi penyambutan itu perkasa. Para penjaga istana pangeran membuka jalan. Lonceng dan gendang bergetar dan petasan berbunyi. Itu sangat megah. Ada 8 sedan besar. Ruth Liu, yang mengenakan gaun pengantin, duduk di dalam, seperti patung batu. Aku bahkan tidak tahu siapa namamu. Dengan suara tercekik, ada kabut di matanya yang indah, yang mengembun menjadi es di bawah mata ribuan orang. Dia harus menghela nafas tentang pernikahan, takdir benar-benar mempermainkan orang. Semoga aku bisa kembali lagi di kehidupan ini ke kota Wangcheng. Dia tersenyum pedih, lalu mengangkat tirai manik-manik melalui jendela kecil, memandang kampung halamannya dengan ekspresi kabur dan ingin mengukir semuanya di sini dalam ingatannya. Pangeran Edward Liu kejam. Selir pangerannya tidak memiliki akhir yang baik. Sebagian besar dari mereka meninggal di tempat lain. Dia juga akan menjadi salah satu dari mereka. Sungguh nasib yang tragis. Ini adalah kehidupan. Dia tersenyum dengan air mata, pedih dan menyedihkan. Namun, pada saat dia menarik kembali pandangannya, di tengah kerumunan orang, dia melihat sekilas punggungnya yang kurus.
Orang itu tidak membawa barang bawaan dan punggungnya terlihat kesepian. Jalanan yang bising tiba-tiba menjadi ramai, karena pengantin wanita melompat ke kursi sedan. Seluruh orang di jalan tercengang, menatap Ruth Liu yang mengenakan gaun pengantin dengan takjub. Dia tersandung sepanjang jalan, merangkak melalui kerumunan seperti orang gila, tidak tahu apa yang dia cari. Di belakangnya, para penjaga istana pangeran sudah bergegas ke depan dan menghentikannya. "Nona, jangan mempersulit kami." Ruth Liu berhenti, air mata mengalir di wajahnya. "Namaku Ruth Liu." Air mata mengaburkan pandangannya, punggung kurus itu menghilang, hanya ada siluet yang datang dan pergi. Di sini, Harley telah terbang keluar dari kota kuno Wangcheng, melesat melintasi langit seperti cahaya ilahi. 1/4 jam kemudian, dia berhenti di kota kuno lain di antara manusia awam. Sama seperti kota kuno Wangcheng, kesadaran ilahinya menyelimuti seluruh kota kuno. Semua istana dan paviliun, pejalan kaki dan pedagang ditangkap olehnya satu persatu, tetapi dia tidak menemukan Fen Sichu. Dia pun pergi lagi. Selanjutnya, dia terus menghantui kota-kota kuno di antara manusia awam, benar-benar seperti orang yang lewat, datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Pada akhirnya, dia berjalan keluar dari kerajaan Tianxiang, datang ke kerajaan manusia awam dan mendarat di istana yang megah. "Keluar dan temui aku." Dia berdiri di kuil emas, transmisi suara kesadaran ilahi menyapu seluruh istana. Hanya para kultivator yang bisa mendengarnya. Segera, seorang kultivator muda tersandung dengan hosu di tangannya. Mungkin karena berlari sangat cepat sehingga dia bahkan kehilangan sepatunya. Begitu dia melangkah ke istana emas, dia berlutut di tanah dengan plop. "Hormat kepada senior." Kultivator itu merangkak di sana, tidak berani mengeluarkan suara. Orang ini tidak mirip dewa. Dia kurus seperti monyet, mirip pencuri, rongga matanya cekung dan tubuhnya lemah. Tapi karena dipupuk oleh kekuatan energi spiritual, dia masih bugar. "Kamu murid mana?" kata Harley ringan. "Senior, junior adalah murid Sekte Feiyun, Joy Li." "Sekte Feiyun." Harley bergumam pada dirinya sendiri, memikirkannya sebentar, tetapi dia tidak memiliki kesan apapun. Mungkin Sekte Feiyun hanyalah sekolah kecil dan bahkan Master Suci Istana Surgawi belum pernah mendengarnya. "Aku mau mencarinya." Dia tidak bertanya lebih jauh, hanya mengeluarkan gulungan gambar dan menjatuhkannya di depan kultivator, diikuti oleh pedang spiritual pedang emas. Senjata spiritual. Jantung kultivator muda berdegup kencang dan matanya berbinar. Dia adalah murid sekte kecil, hanya karena basis kultivasinya sangat buruk, dia ditugaskan menjadi guru nasional di dunia manusia dan belum pernah melihat senjata spiritual tingkat tinggi. Senjata-senjata api ajaib pedang kayu persik biasa dan telah digunakan selama lebih dari 10 tahun. "Terima kasih, senior, aku akan melakukannya sekarang." Kultivator muda itu sangat senang. Dia adalah guru nasional dan kaisar juga harus mendengarkannya. Jika dia ingin menemukan seseorang, dia akan mengirim pemberitahuan dan segera akan ada informasi. Namun, ketika dia mengambil potret Fen Sichu, dia tertegun sejenak. Orang ini terlihat sangat familiar. "Apa kamu pernah melihatnya?" Harley melangkah maju, mungkin karena auranya begitu kuat, sehingga embusan angin menjatuhkan kultivator muda itu. "Aku pernah melihatnya." Kultivator muda itu buru-buru bangkit, menggaruk kepalanya terlebih dahulu, kemudian berkata dengan pasti, "Seharusnya tahun lalu, dia ke sini untuk menemukan seseorang. Ya, dia ke sini untuk menemukan seseorang." Dengan mengatakan itu, dia juga menggali potret dari tas penyimpanan yang compang camping dan menyerahkannya kepada Harley. Harley mengambilnya, tetapi dia tidak melihatnya.
Siapa lagi yang akan ada di potret selain dia? Lanjut mencari. Harley menghilang ke aula dengan peluit, meninggalkan tubuh bayangan sebelum pergi. Untuk apa melihat lebih banyak, carilah. Melihat kultivator dalam keadaan linglung, tubuh bayangan Harley melangkah maju dan menendang. Harley telah terbang keluar dari istana, menjelma menjadi ribuan tubuh bayangan dalam satu tarikan napas. Dia terbang ke berbagai arah dan pada dasarnya langsung menuju istana di kerajaan manusia awam. Untuk menemukan guru nasional mereka, akan mudah untuk melakukan sesuatu. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia berhenti di puncak gunung yang tinggi dan diam-diam melihat sekeliling, menunggu tubuh bayangan mengirim pesan. Bos, ada sesuatu yang kami tidak tahu harus dibicarakan atau tidak. Dalam lautan diafragma, api spiritual dan petir surgawi angkat bicara. Bicaralah, Harley berkata dengan ringan. Nona keluarga Liu di Wangcheng tampaknya telah menyelamatkanmu. Api spiritual dan petir surgawi bergetar sebentar. Mungkin ada belitan emosional yang terlibat dan mereka secara langsung menghubungkan banyak adegan melebur menjadi kesadaran ilahi, yang diteruskan kepada Harley. Harley langsung menangkap gambaran kesadaran ilahi, sedikit mengernyit, dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran suara piano begitu akrab. Bersambung. Bab 925. Raja. Ini adalah istana yang megah, yaitu istana Pangeran Edward Liu dari Kerajaan Tianxiang. Kediamannya sangat besar, dapat dibandingkan dengan istana kekaisaran. Tentu saja, meski begitu, Kaisar Kerajaan Tianxiang tidak berani menyalahkannya karena Edward Liu didukung oleh guru nasional Kerajaan Tianxiang. Pada saat ini, di dalam dan di luar istana pangeran penuh dengan orang. Semuanya adalah pangeran dan bangsawan. Tidak ada dari mereka yang datang dengan tangan kosong. Di aula utama, yang duduk menghadap ke timur adalah Raja Kerajaan Tianxiang dan di bawahnya adalah Edward Liu. Yang memalukan adalah semua orang yang datang untuk memberi selamat diarahkan pada Edward Liu dan mengabaikan Kaisar. Raja konyol Kerajaan Tianxiang, yang berani marah dan tidak berani berbicara, masih harus menemani dengan senyuman. Sangat sulit baginya untuk menjadi kaisar untuk membuatnya terlihat seperti ini. Ayah, mengapa kamu tidak turun tahta? Biar aku saja yang menjadi raja. Karena kata-kata Edward Liu, suasana di aula menjadi sangat tertekan. Pada hari kerja, meskipun pangeran ini melanggar hukum, setidaknya dia tidak akan membuat masalah di permukaan. Tindakan hari ini adalah pemberontakan yang terang-terangan. Bahkan tentara jenderal dengan prajurit berat di tangan mereka bisa mendengar jantung mereka berdebar kencang. Edward, apakah kamu sedang memaksaku? Raja Kerajaan Tianxiang tertawa marah. Tubuhnya gemetar. Ya, memangnya kenapa? Tidak boleh. Edward Liu mengangkat bahunya dengan santai. Dengan ekspresi main-main di wajahnya dan ada pancaran cabul di matanya. Jangan khawatir, aku akan membantu mengurus selirmu. Kamu, Raja Kerajaan Tianxiang kesal dan memuntahkan seteguk darah. Kenapa aku bisa melahirkan binatang pemberontak sepertimu? Ini semua diajarkan oleh guru nasional. Dia benar-benar guru yang kompeten. Edward Liu tersenyum, menunjukkan dua baris gigi putihnya. Kata-katanya dari seorang guru membuat orang-orang di aula tidak berani berbicara. Sialan, sialan. Raja Tianxiang meraung dan segera menghunus pedang pembunuhnya. Yang mulia, jaga kesehatanmu. Kedua penjaga itu berdiri di depan Edward Liu. Keduanya penuh dengan aura pembunuh.
Mereka adalah master seni bela diri yang dikumpulkan oleh Edward Liu. Bagaimana mungkin seorang kaisar yang tidak mengerti seni bela diri bisa sebanding dengan mereka? Di tempat, kaisar kerajaan Tianxiang ditahan. Saat terakhir dia adalah kaisar tertinggi. Dan detik ini, dia menjadi tahanan. Ayah sedang sakit. Suruh dia turun untuk beristirahat. Edward Liu melambaikan tangannya dengan santai. Lalu berjalan langsung ke kursi naga dan duduk di atasnya dengan sadar. Dia menarik napas dalam-dalam dan terlihat nyaman. Kamu pengkhianat. Kamu pengkhianat. Raja Tianxiang meraung. Tetapi tetap diseret, dikuil. Tidak ada yang berani berbicara. Apakah itu raja atau tentara jenderal? Apa daya? Dengan dukungan seorang kultivator di belakang keluarga, dia bahkan berani melawan ayahnya. Apalagi yang tidak berani dia lakukan dalam adegan hari ini, tanpa persetujuan dari guru nasional. Apa Edward Liu berani melakukannya? Semuanya. Aku adalah raja. Apa ada yang keberatan? Edward Liu memandang orang-orang di aula dengan penuh minat. Tidak ada. Seseorang segera berdiri, lalu berkata dengan nyaring dan kuat, "Yang mulia jago seni bela diri dan bakat besar. Yang mulia layak menjadi raja. Ini merupakan keberuntungan rakyat." Begitu orang ini berbicara, orang-orang di aula setuju dan sanjungan yang diberikan membuat Edward Liu, yang duduk di kursi naga, tersenyum sangat bahagia. Guru nasional tiba. Dengan suara bergema di langit dan bumi, seorang lelaki tua bersandar pada kruk dan berjalan dengan gemetar melangkah ke aula utama. Basis kultivasinya tidak terlalu tinggi, hanya alam Ren Yuan. Tetapi di sini, itu adalah keberadaan seperti raja. Hormat kepada guru nasional. Orang-orang di aula memberi hormat. Tentu saja, di dalam hati mereka, mereka telah memarahi anjing tua ini ribuan kali. Sejak dia datang ke kerajaan Tianxiang, dia tidak melakukan satu pun hal baik. Namanya Tuan Kuchan. Tuan, kenapa kamu keluar dari pelatihan? Edward Liu menyapanya. Dia yang awalnya sombong dan mendominasi, sekarang jinak seperti domba kecil. Muridku akan menikah. Aku sebagai guru tidak punya alasan untuk tidak hadir. Kuchan mengeluarkan suara santai. Dengan sadar duduk di atas tahta. Sambil berbicara, dia menjentikkan pil obat. Hadiah untukmu. Terima kasih, Tuan. Edward Liu sangat gembira dan buru-buru mengambilnya. Dasar pengkhianat. Meskipun orang-orang di kuil menanggapi dengan senyum, hati mereka penuh dengan kutukan. Guru nasional macam apa? Berjubah dewa, dikagumi oleh semua orang. Tetapi dia melakukan hal binatang. Tapi, apa yang bisa mereka lakukan? Itu adalah dewa. Seorang kultivator dapat menggiling mereka menjadi abu terbang dalam sekejap. Pengantin wanita masuk ruangan. Di luar aula, seseorang berteriak keras. Di luar aula, ada 99 tangga batu yang ditutupi dengan karpet merah. Ruth Liu dalam gaun pengantin muncul di mata semua orang. Wanita tercantik di dunia adalah mempelai wanita. Jika demikian, Ruth Liu, yang begitu terukir, memiliki pesona tak terhingga. Seperti seorang abadi yang diasingkan. Pakaiannya bersih, dan dia suci dan tanpa cacat. Bersih. Dia menjadi pusat perhatian. Tapi matanya kusam. Sudut matanya kering dan selalu ada air mata. Masuk ke kediaman putra mahkota ini adalah awal dari nasib tragisnya. Di bawah mata ribuan orang, dia berjalan ke aula utama. Berdiri seperti patung es.
Pipinya pedih, tanpa emosi sedikit pun. Matanya kusam dan kosong, seperti boneka. Cantik, jangan khawatir. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Edward Liu bangkit. Pertama-tama membungkuk dan menyesap aroma wanita itu dengan kejam. Kemudian dia menyentuh pipi Ruth Liu dengan mata main-main. Lepaskan keluargaku, kata Ruth Liu dengan acuh tak acuh. Itu tergantung pada apakah kamu patuh atau tidak. Edward Liu menunjukkan 2 baris gigi putih. Ada cahaya nafsu dan jahat yang berkedip di matanya. Lepaskan tangan kotormu. Pada saat ini, suara halus dan dingin datang ke aula. Sebelum kata-kata itu selesai, cahaya keemasan sudah terbang ke aula dan berubah menjadi sosok emas. Tak perlu dikatakan itu adalah Harley. Ini. Semua orang di kuil bangun satu demi satu. Cahaya ilahi mengubah orang. Ini adalah kekuatan supranatural dewa. Di sini, Kuchan telah jatuh dari kursi naga dan merangkak di tanah. Dengan wajah pucat dan gemetar. Hormat kepada senior. Bahkan Kuchan saja sudah seperti itu. Jangankan para manusia awam, mereka semua langsung berlutut di tempat. Edward Liu yang awalnya sombong, saat ini telah berubah menjadi seekor anjing. Merangkak di sana, wajahnya pucat, seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak berani mengeluarkan suara. Itu dia, itu dia. Ruth Liu menoleh ke samping. Bahkan melalui topeng hantu, dia masih bisa merasakan bahwa itu adalah Harley. Matanya yang indah telah kabur oleh air mata. Duar. Ketika dia tampak bingung, Kuchan sudah terbang keluar, menimbulkan lubang besar di aula dan terbang langsung ke langit. Setelah waktu yang lama, dia tidak terlihat jatuh. Hanya darah yang mengalir seperti hujan, mewarnai aula menjadi merah. Di tengah keheranan semua orang, Harley melepas topeng hantu dan memperlihatkan wajah tampan itu. Kamu. Ketika Edward Liu melihatnya, matanya menonjol keluar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pupilnya menyusut seukuran titik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia sangat akrab dengan wajah itu. Dia sangat akrab dengan wajah itu. Baru 3 malam yang lalu, dia menarik orang itu keluar untuk memberi makan anjingnya. Adegan saat ini telah membuatnya sedingin mayat. Orang itu adalah seorang kultivator yang lebih kuat ribuan kali dari Kuchan. Mungkin karena terlalu ketakutan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tersandung ke belakang, lalu menatap Harley dengan wajah topeng hantu yang penuh ketakutan dan menggeram seperti anjing gila. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah Raja Kerajaan Tianxiang. Aku adalah Raja Kerajaan Tianxiang. Sebagai tanggapan, Harley langsung mengabaikannya. Dia mengambil Ruth Liu di satu tangan, berbalik dan pergi perlahan. Hanya suara halus dan agung yang terdengar. Mulai hari ini, Kerajaan Tianxiang berganti dinasti. Bersambung.